Saudara-saudariku yang terkasih, pada hari ini Minggu 3 Agustus 2025, saya Romo Siga dari Gereja Katolik Santo Fransiskus Xaverius, Pacitan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita bersama Bunda Gereja memasuki hari Minggu biasa ke-18. Tiada harta benda betapapun besarnya yang dapat mengamankan hidup kita. Setiap orang yang mengumpulkan kekayaan untuk dirinya sendiri dan menggenggam miliknya sekuat kuasanya akan mengalami bahwa uangnya akan berkurang daya belinya. Tepatlah bagi kita bahwa hal itu disebut-sebut dalam Injil. Sebab kita sering mudah mengabaikan hal itu. Hanya iman akan Tuhan yang mendampingi kita, yang mampu membantu kita hidup secara Kristiani. Bagi siapakah nanti harta yang telah kau sediakan itu? Mea culpa, mea culpa, mea maxima culpa. Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami di surga, sumber sukacita, bangunlah kiranya kami menjadi gereja yang didasari batu sendi sejati, ialah Yesus Kristus. Semoga kami kau penuhi pula dengan sukacita, karena diperkenankan mengimani Engkau. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang hidup dan berkuasa, bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Lukas bab 12 ayat 13 sampai dengan ayat 21. Sekali peristiwa Yesus mengajar banyak orang. Salah seorang dari mereka berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan daku." Tetapi Yesus menjawab, "Saudara, siapa yang mengangkat aku menjadi hakim atau penengah bagimu?" Kata Yesus kepada orang banyak itu, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seseorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidak tergantung dari kekayaannya itu." Kemudian ia menceritakan kepada mereka perumpamaan berikut. Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, "Apakah yang harus kuperbuat, sebab aku tidak punya tempat untuk menyimpan segala hasil tanahku?" Lalu katanya, "Inilah yang akan kuperbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, lalu mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum serta barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah." Tetapi Allah bersabda kepadanya, "Hai orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Bagi siapakah nanti apa yang telah kau sediakan itu?" Demikianlah jadinya dengan orang yang menimbun harta bagi dirinya sendiri, tetapi ia tidak kaya di hadapan Allah. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, kebahagiaan seseorang tidak diukur atau didasarkan pada harta benda duniawi, aset, tanah warisan, perhiasan, rumah mewah, dan sekaligus
kendaraan yang kita miliki tidak menjamin kita hidup tenang, karena nilainya makin hari, makin bulan, makin tahun akan menurun. Saudara-saudariku yang terkasih, Allah mengutus banyak nabi mengkritik umat yang kaya namun tidak peduli pada orang miskin, yang suka menindas rakyat lemah, yang berlaku curang. Kekayaan hanya sebagai sarana supaya orang mencapai kebahagiaan. Orang kaya itu adalah orang yang berani memberikan segala harta miliknya menjadi sarana komunikasi dan kerjasama, sekaligus membantu orang lain yang miskin, papa, dan menderita untuk mendapatkan kesejahteraan hidupnya, sehingga kita menjadi saudara bagi yang lain. Maka saudara-saudariku yang terkasih, ketamakan itu menjadi bentuk dosa. Pelit, kikir itu bentuk dosa. Maka hendaklah sebagai orang beriman kita hanya bergantung kepada Allah. Kebahagiaan kita bergantung kepada Allah dan mau berbagi kepada sesama. Marilah kita berdoa. Allah Bapa kami yang Maha Mulia, jadikanlah kiranya kami kaya di hadapan-Mu. Perkenankanlah kami menikmati anugerah yang telah Kau limpahkan kepada kami berkat Yesus Tuhan kami, dan ajarilah kami hidup sesuai dengan anugerah-Mu itu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Semoga Allah yang Maha Kuasa memberkati saudara sekalian, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudariku yang terkasih, pergilah. Ibadah sabda sudah selesai. Syukur kepada Allah.